Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali dalam kitab Mada Gola Iblis, Apa Kata Iblis, episode yang ke-17. Pada episode yang ke-16 sudah dijelaskan bagaimana iblis menggoda manusia-manusia yang melakukan ibadah sholat. Mulai dari membisikkan, suruh noleh, cepat di dalam sholat seperti ayam mematuk gabah, sampai akhirnya ditiup hidungnya agar bisa nguap. Nah, ketika dia menguap tidak menutup dengan tapak tangan yang kiri, ya, maka kata setan, kata iblis ini, dia tidak meletakkan tangannya, maka akan masuk ke kerongkongannya, kemudian akan bertambah orang tersebut cinta dunia. Oleh sebab itu, agar kalian lebih mengerti dan jelas apa yang dikatakan iblis, lihatlah ke episode-episode yang sebelumnya. Mulai dari 16, 15, apalagi kalau kalian ikuti dari pertama, episode yang pertama sampai yang ke-16. Baik, kita akan melanjutkan episode yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayu sa'adah li ummatik wa ana amurul miskin an yada'as sholah. Di mana kebahagiaan umatmu, kata iblis. Di mana kebahagiaan umatmu ya Muhammad? Sedangkan saya menyuruh orang-orang miskin untuk meninggalkan sholat. Iblis menyuruh, ya, artinya membisikkan kepada orang-orang miskin agar meninggalkan sholat. Dengan dalil apa? Wa agulu, kata iblis, aku katakan kepada orang miskin tersebut, orang yang susah tersebut, laisat alika sholatun. Sholat gak ada buat inti. Inti orang miskin, gak usah sholat. Buat apa? Innama hiya 'alal ladzi an'amallahu 'alaihi bil 'afiyah. Sholat tuh buat orang-orang yang kecukupan, orang-orang yang sehat duitnya, orang kaya. Kalau orang miskin gak usah sholat. Itu iblis menggoda. Betapa ruginya orang sudah miskin di alam dunia, dia miskin di alam akhirat karena meninggalkan sholat dengan dalil orang miskin gak usah sholat, cukup cari duit aja, tapi padahal kemiskinan terus menerus. Kemudian wa aqulu lil marid, dan aku katakan juga kepada orang-orang miskin. Yang sudah lalu dalam video, dalam kitab Mazagala Iblis yang sebelumnya, iblis menggoda siapa saja, baik itu ulama, itu pejabat umaro, atau orang kaya maupun orang miskin, termasuk orang yang sehat dan orang yang dalam keadaan sakit. Dengan cara iblis, tentunya ikutin terus mazagola iblis. Wa aqulu lil marid, dan aku katakan kepada orang yang sakit, da'ha, tinggalin sholat, kata iblis kepada orang yang sakit. Fa innama laisat alaika, itu sholat bukan buat inti, bukan hak inti orang yang sakit. Tinggalin sudah. Innama hiya 'ala man an'amallahu 'alaihi bil 'afiyah. Hanya saja salat itu untuk orang yang sehat. Orang yang sakit enggak usah salat. Sambil bawa dalil lagi dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dibisikin orang yang dalam keadaan sakit, apalagi sakitnya parah, ya, sehingga dia meninggalkan salat. Bawa dalil Al-Qur'an, li'anna Allah Ta'ala, kata iblis, yaqulu, ingat ada firman Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal marad wa 'alal marid harajun. Tidak ada dosa, tidak ada kesulitan buat orang yang sedang sakit. Dia salah memahami tentang orang yang sakit, bahwasannya tidak ada kesulitan. Yang Allah maksud adalah dipermudah. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berdiri, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring menghadap kiblat, celentang udah. Kalau nggak bisa juga, ya sudah dengan isyarat. Kalau penyakitnya sudah parah, tapi hati dan pikirannya masih sehat, tapi semua badan nggak bergerak, masih disuruh sholat. Tentu dibantu oleh saudara-saudaranya untuk mengambil wudhu dan sebagainya. Kalau nggak bisa wudhu dengan tayamum,
Yang kemudian diisyaratkan dengan matanya. Mata nggak berisyarat, nggak bisa. Tapi dia punya hati masih mengingat Allah, masih sadar, tidak koma, maka tetap wajib hukumnya sholat. Sholat nggak bisa ditinggal. Boleh ditinggal ketika dia disolatkan. Ingat, umat Islam nggak boleh meninggalkan sholat. Boleh ditinggalkan ketika dia disolatkan. Maka sholatlah sebelum kita disolatkan. Begitu pentingnya sholat tiang agama dan sholat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Satu-satunya ibadah yang langsung face to face Allah dengan makhluknya, kekasihnya Nabi Muhammad. Dan itu diperintahkan di atas langit. Yang lain syariat di atas bumi. Begitu sangat pentingnya, yaitu di dalam masalah sholat. Maka jaga keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai tidak sholat. Besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, iblis membujuk orang yang sakit, yang dianggap dengan sakit bisa tidak sholat, padahal tidak diringankan, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan berarti meninggalkan sholat. Nah, sedangkan iblis membisikkan, udah nggak ada dosa, nggak ada tanggungan, nggak ada kesulitan buat orang yang sakit. Sesungguhnya sholat itu ya untuk orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Nah, wa idza faqta salaita ma alaika hatta yamutu kufron. Ya. Nah, kalau sudah akhirnya sholatnya ditinggal, sholatnya tidak dikerjakan, dia dalam keadaan sakit, maka hatta yamuta kufron, sehingga dia mati dalam kekafiran. Ya, orang yang meninggalkan sholat akan mati dalam kekafiran. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di kitabnya Habib Usman Mufti Betawi juga dikatakan perhiasan bagus, betapa pentingnya sholat dan dosa yang besar orang yang meninggalkan sholat. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ma bainal muslim wal munafik illa tarkus sholah. Tidak yang bisa membedakan antara orang muslim dan munafik kecuali adalah yaitu meninggalkan sholat. Fa in tarokaha, maka jika seseorang meninggalkan sholat jahida liwujubiha, kalau dia meninggalkan sholat kena ingkar dengan kewajiban dari Allah. Ingat, ada orang meninggalkan sholat karena tetap takut sama Allah, tapi karena hawa nafsu dia tinggalin sholat. Tapi ada orang meninggalkan sholat, dia ingkari kewajiban yang datangnya dari Allah Ta'ala, kana kafiron, maka mutlak dia menjadi kafir di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Dia menentang perintah Allah Ta'ala. Orang meninggalkan sholat dosa besar, tapi ketika dia meninggalkan kehormatan Allah, dia tentang itu perintah Allah, maka mutlak dia menjadi kafir. Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu, iblis hanya satu kali Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, Nabi Allah Adam. Allah perintahkan iblis sekali. Iblis ini yang taat, gurunya malaikat, bakti kepada Allah, tapi sekali membangkang akan perintah Allah untuk sujud antara makhluk dengan makhluk. Sujudnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan, perintah Allah, ditentang dengan kesombongannya, Allah laknat. Bagaimana umat Islam 5 kali sujud dalam 1 hari 1 malam, dia tentang. Bagaimana tidak lebih daripada menjadi iblis. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya harus tegas di dalam masalah salat, enggak bisa main-main. Mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat bisa menjadi mutlak kafir. Baik. Kemudian di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan juga di kitab Perhiasan Bagus yang disusun oleh Mufti Betawi mengambil hadis Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kalian bisa salin, bisa lihat lagi di deskripsi di bawah. Nanti saya akan tulis 15 ancaman kepada orang yang meninggalkan sholat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Satu cerita, Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maka akan disiksa dengan 15 siksaan. Yang pertama yaitu 6 perkara di dalam dunia. 3 ketika matinya. 3 ketika di dalam kuburnya. Dan ketiga ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 waktu di dunia. 3 ketika saat matinya. 3 lagi ketika di dalam kubur.
Dan yang ketiga lagi di hari kiamat bertemu Allah Ta'ala. Jumlahnya ada 15 siksaan dari Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu 6 siksaan di alam dunia. Ketika sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah, apa siksa di dalam dunia yang 6 itu? Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah pada umurnya. Yang pertama diambil keberkahan pada umurnya. Umurnya hanya tua doang, tapi nggak punya keberkahan. Ketika diangkat keberkahan pada umurnya, maka sia-sia dia di dalam umurnya, tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Lantaran karena sebab dia meninggalkan sholat. Yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala berkah pada rizkinya. Yang kedua adalah ancaman Allah Ta'ala orang yang meninggalkan sholat, yaitu diambil oleh Allah Ta'ala berkah pada rizkinya. Rizki yang tidak berkah tidak menambah ketaatan kepada Allah. Duit yang didapat pasti duit dari hasil yang tidak baik, yang tidak ada berkahnya, bahkan cenderung kepada haram, yang tidak menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, diambil oleh Allah Ta'ala namanya soleh pada mukanya. Wajah kesolehan diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang dikasih nur oleh Allah Ta'ala, orang yang dikasih kasyaf, dikasih pembuka, dia tahu lihat muka orang-orang yang gak sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat, air muka kesolehannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Orang yang meninggalkan sholat, gak ada jaminan dia bisa Islam sampai akhir umurnya. Bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Allah gak pelihara. Allah gak kasih penjagaan. Dan yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebajikan tidak diberi pahala atasnya. Ingat ya, yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya di dalam kitab-kitab, pertama adalah sholah. As-sholah yang pertama ditanya Allah Ta'ala. Kalau sholatnya sudah rusak, maka amal lain yang rusak. Apalagi kalau sholat tidak dikerjakan alias ditinggal, maka amal-amal yang lain akan menjadi rusak semuanya. Dan amal-amal solehnya pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu siksaannya. Siapapun yang meninggalkan sholat, maka amal-amal ibadahnya, misal di tukang nyumbang masjid, tukang ngasih anak yatim, kasih madrasah, bantu orang, kan sering tuh, wah cakep kerjaannya, ibadahnya Masya Allah, haji mungkin hebat, tapi nggak mau sholat, maka amal ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya jalankan sholat. Kalau sholat bukan hanya sekedar sholat, pelajarin ilmunya yang menjadi sah sholat, yaitu syarat dan rukunnya. Adanya di awal daripada kita belajar ilmu fikih, masalah air, masalah najis, belajar. Sebab kalau sholatnya rusak, ya hancur semuanya. Kerjaan kita rusak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita lihat orang-orang ya melakukan sholat bahkan berjamaah karena nggak pakai ilmunya, ya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan heran kalau dia masih berbuat keji dan munkar. Apakah itu korupsi, menipu, nyolong, bohong dan yang lainnya, perbuatan dosa mudah dilakukan karena Allah tidak jaga melalui sholat yang tidak baik. Dan yang keenam, siksaannya di alam dunia ini tidak diangkat doanya oleh malaikat ke langit. Setiap kita doa kita diangkat oleh malaikat menuju langit. Walaupun Allah memang maha mendengar, tapi ada sababnya. Allah dengar, artinya Allah nggak terima. Jadi orang yang nggak sholat, doanya nggak diterima. Apalagi kalau dia bukan Islam. Wa ma du'aul kafir illa fid dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir kecuali ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau minta doa atau kita mau doa bersama, ya berdoa dengan orang-orang yang benar-benar melakukan sholat dengan benar. Insya Allah doanya digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian apalagi daripada siksaan? Baru 6. 3 ketika mati. Yaitu ketika sahabat ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Apa siksanya ketika mati ya Rasulullah? Maka sabda Nabi Muhammad SAW, yang pertama dimatikannya dengan kehinaan. Orang yang tarikus sholah, yang meninggalkan sholat, yang ngenteng-ngentengin sholat, maka matinya dalam keadaan hina. Naudzubillah. Berapa banyak kita lihat, kita nggak sebut siapapun, kita muhasabah diri, mati dalam hina. Yang kedua, matinya dengan sangat lapar. Orang yang meninggalkan sholat, matinya aja udah keseksa dalam keadaan lapar. Yang ketiga, matinya dengan sangat haus. Luar biasa haus yang mendera dia ketika sakratul maut. Kalau seandainya, kata Ibnu Abbas, ya, seandainya orang tersebut dalam kehausan yang meninggalkan sholat ketika sakratul maut, diminumkan air seluruh alam dunia diminumkan ke kerongkongannya dia, ke mulutnya, tidak akan memuaskan dahaganya, tidak akan bisa hilang dahaganya, tetap dalam keadaan haus. Itu baru siksaannya, belum lagi siksaan ketika ruhnya dicabut ke kerongkongan sakratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Maka sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang 3 siksaan di dalam kuburnya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diciptakan, Allah buatkan di dalam kuburnya, ya, dan disuruh oleh Allah Ta'ala, dipicikkan, digencet oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya. Kubur ini Allah jadikan merapat, ya. Kubur kan panjang begini, bukannya begini ngerapatnya, ya. Orang digencetnya bukan begini, tapi dari pala ke kaki, tuh, ya, dari pala ke kaki digencet, bukannya nyamping, tapi dari pala ke kaki digencet di dalam kuburnya. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala akan orang, yaitu malaikat yang menyiksa akan dia hingga datang hari kiamat. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Yang kedua, yaitu siksaan dalam kubur adalah yang menyiksa, ya, orang yang meninggalkan sembahyang itu, sholat itu, beberapa ular. Daripada ular Sujaul Aqra, ya, ada namanya Sujaul Aqra, ya, nama malaikat yang bernama Sujaul Aqra. Yang kedua matanya, ya, dari api neraka. Dan kuku-kuku malaikat tersebut, ya, daripada besi khirsani, ya, besi yang panjang, kukunya aja besi, kayak besi, ya, matanya dari bola api jahanam, neraka jahanam. Itu kukunya dari besi, panjang kukunya itu perjalanan 1 hari 1 malam. Kalau dulu orang sehari semalam Jakarta Bogor, tuh kukunya tuh, ya, di dalam kubur. Makanya kita nih imani adanya siksaan kubur. Kalau kita mau lihat kubur ya agak sempit, tapi itu ada alamnya. Kita yang hidup nggak bakal bisa tahu alam barzakh, tapi yang sudah di alam barzakh dia mengetahui alam barzakh itu bagaimana. Mau tahu ya meninggal dulu. Kalau belum meninggal nggak bakal tahu. Makanya harus dengan iman kita dengan suatu yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala, amana bil ghaib. Itu percaya dengan yang gaib. Panjang kukunya panjangan sehari semalam. Dan tangannya suatu jukmar daripada besi. Ada suatu gada, ya, pukulan kayak martil daripada besi. Berkata malaikat itu kepada mayit yang meninggalkan sholat dengan suaranya yang besar seperti halilintar, seperti geledek yang bikin budak tuh kupingnya pecah, ya, dengan keras berkata, kata malaikat, aku disuruh Tuhan, aku disuruh Allah bahwa untuk memukul engkau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga dhuhur, dan engkau tinggalkan sembahyang dhuhur hingga asar, dan engkau tinggalkan sembahyang asar hingga maghrib, kau tinggalkan sholat maghrib hingga sholat isya, dan kau meninggalkan sembahyang isya hingga sembahyang subuh. Maka tiap-tiap kali dipukul itu orang yang meninggalkan sholat, tertanam ke dalam bumi 70 hasta. Ya, taruh 70 hasta kali 50, ada bilang 60 cm, berarti 30 meter. Tertancap ke dalam bumi setiap dipukul oleh malaikat. Lihat, beraneka macam siksa, mukhtalifal alwan. Bermacam-macam adab yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan sholat. Bukan satu adab aja. Belum gencetan kubur, pukulan malaikat, ini Sujaul Aqra. Dipukul terus sampai hari kiamat. Maka dikeluarkan lagi setelah tertancap 35 meter. Angkat lagi pakai kukunya yang panjang itu. Pukul lagi. Ya, hancur. Dijadikan lagi seperti semula. Dipukul lagi.
itu baru seksaan kubur, belum lagi seksaan hari kiamat, belum lagi masuk neraka jahanam. Lalu berhenti malaikat terus hingga datang hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sembah sahabat, maksudnya adalah berkata sahabat kepada Rasul, apa yang menyiksa pada 3 ketika bertemu Tuhannya. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di hari kiamat bertemu dengan Allah, maka segala malaikat adab dan pada tangannya suatu rantai panjangnya 70 hasta. Ya, ketika di hari kiamat manusia digiring, ada yang dapat naungan Allah, ada yang bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u yuhsyaru ala man ahab, seseorang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dia tidak dapat kecintaan Nabi karena meninggalkan sholat, Nabi aja sampai bengkak, maka dikumpulkan bersama orang yang enggak sholat, digiring oleh malaikat, malaikat bawa rantai yang rantainya panjangnya 70 hasta atau 35 meter, ya, yang mana rantai itu dari api neraka, maka digantungkan pada lehernya, ya, maka dimasukkan rantai itu pada mulutnya. Setelah digantung di leher, masukin mulut, keluar dari dubur, digantung dia, ya, dari mulut keluar dari dubur, maka ya digiring dia, ya, diseret-seret oleh malaikat, maka dikeluarkan pula dari duburnya, kemudian dihela, artinya digiring, ya, atas mukanya dan atas belakangnya. Kemudian maka bersuara malaikat itu dengan suara yang besar, ya, inilah balasan orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat. Inilah balasan orang yang meninggalkan fardu sholat, yang disuruh, yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maka dibawa ke dalam neraka jahanam, ambil seret-seret sampai diceburkan ke dalam jahanam, ya. Nah, itulah siksaan-siksaannya, ya, di dalam negeri akhirat. Oleh karena itu, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jikalau dijatuhkan rantai itu ke bumi, niscaya terbakarlah sekalian bumi itu. Tuh rantai yang buat nyeret orang yang tidak sholat, kalau rantai itu dijatuhkan di muka bumi, maka terbakar seluruh bumi, saking panasnya. Maka memohonlah kepada Allah, jangan sampai ninggalin sholat. Kasih tahu anak istri kita, suami kita, keluarga kita, ayah kita, cucu kita, teman-teman kita, jangan tinggalin sholat. Kemudian sholat yang benar dengan ilmunya, duduk di majelis ilmu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi daripada Madzagola Iblis ini, episode yang ke-18 yang akan nanti. Jangan lupa bantu gratis subscribe-nya. Jangan lupa dibunyiin loncengnya. Jadi supaya dapat update notifikasi pembaruan ketika Anda memasang konten Anda atau menyebarkan status Anda di YouTube, kalian cepat langsung tahu. Insya Allah manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.